Good morning Abang Sista. Hari ini kembali lagi dengan ngobrol santai Ronabang SRG PLK. Kalau minggu kemarin, weekend kemarin bersama dengan teman saya Mbak Nana. Kali ini saya yang memandu, saya Aulia Aptaninda, salah satu pegawai di Ronabang SRG PLK. Nah, untuk hari ini nih kita akan bertemu salah satu pengelola gudang, sistem racing gudang yang sudah cukup terkenal nih di lingkungan pengelola gudang, yaitu Bapak Yudi Adinugroho, Ketua Koperasi Niaga Mukti Cianjur. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Apta, Mbak Apta. Iya. Gimana, Mbak Apta? Iya. Sehat? Baik. Sedang di mana ini, Pak? Alhamdulillah, saya kebetulan sedang di Bandung. Dan ada acara rapat, Bu, undangan dari Kementerian Koperasi. Ya, saya sempatkan untuk bincang-bincang dengan Mbak Apta. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, Pak, untuk berbagi ilmu nih dengan Ronabang SRG PLK untuk ngobrol santai membahas tentang pengelola gudang sistem racing gudang. Jadi Pak, dulu ini bagaimana awal mulanya Bapak sebagai Ketua Koperasi Niaga Mukti ini menjadi pengelola gudang SRG. Bahkan kalau saya dengar nih, sampai rela mengganti bentuk koperasinya supaya bisa jadi pengelola gudang SRG. Baik, Bu. Terima kasih nih. Ini pada awalnya memang gudang SRG itu dibangun dan selesai dibangun kurang lebih tahun 2009 kalau tidak salah. Pokoknya Koperasi Niaga Mukti itu udah menjalankan sistem racing gudang kurang lebih 10 tahun. Awalnya setelah dibangun gudang SRG itu kan harus operasional, Pak. Harus operasional, Mbak. Kemudian harus bisa implementasi guru, ternyata harus berbadan hukum. Yang pertama bisa PT, yang kedua bisa koperasi. Nah, kemudian ada ketentuannya, di antaranya kalau PT itu minimal punya modal 1 miliar. Kalau koperasi dulu bahkan mungkin sampai sekarang 250 juta minimal. Nah, dari ketentuan itu kebetulan saat itu tahun 2009 saya juga sebagai pengurus koperasi. Saat itu saya juga sebagai sekretaris Koperasi Niaga Mukti, di mana koperasi yang bentuknya yaitu PKPRI, yaitu Koperasi Republik Indonesia, Koperasi Pegawai Republik Indonesia, di mana anggotanya waktu dulu masih ada karyawan di koperasi itu, anggotanya diantaranya karyawan dinas koperasi perdagangan dan perindustrian. Tapi waktu dulu nomenklaturnya masih perindustrian dan perdagangan. Nah, karena koperasinya masih bentukan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia, maksudnya bukan bentukannya, tapi koperasinya gitu. Nah, makanya di dalam aturan, di samping aturan modalnya yang tadi harus 250 juta minimal, juga harus dirubah nih badan hukumnya menjadi koperasi serba usaha. Dulu memang awalnya PKPRI itu sudah ada, PKPRI Niaga Mukti itu Koperasi Pegawai Republik Indonesia, itu sudah ada badan hukum, berdiri tahun 86. Kemudian 2013 kalau tidak salah itu dirubah menjadi KSU Koperasi 2012, KSU Koperasi Serba Usaha Niaga Mukti. Nah, sebelum menjadi pengelola, dulu itu aturannya harus didampingi
oleh salah satu pengelola gudang yang sudah dapat persetujuan dari Bapepti. Nah, kurang lebih kami didampingi waktu itu dengan PT Pertani hampir setahun lebih. Tetapi setelah didampingi, kami bisa mengajukan sebagai pengelola gudang sampai sekarang. Nah, dari pengelolaan gudang yang sudah 10 tahun ini, ya alhamdulillah banyak suka dukanya gitu. Bahkan sempat menjadi tempat pelatihan, tempat magang, tempat kunjungan. Ya alhamdulillah. Saya juga dulu sempat Koperasi Niaga Mukti studi banding ke Subang. Waktu itu di Subang kebetulan memang sudah implementasi. Nah, dari pengalaman kunjungan dari Subang, alhamdulillah di Cianjur Koperasi Niaga Mukti di samping bisa didampingi PT Pertani dulu bisa menjadi pengelola gudang. Bahkan setelah menjadi pengelola gudang Koperasi Niaga Mukti, yang dari Subang pun studi banding ke Cianjur untuk melihat koperasinya yang bisa mengelola gudang. Jadi tidak didampingin lagi oleh PT Pertani. Itu aturan yang dulu. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin banyak kebijakan sehingga tanpa pendampingan pun relatif mudah untuk menjadi pengelola gudang. Yang penting komitmen dan permodalannya cukup untuk menjadi pengelola resi gudang. Itu awalnya. Nah, tentunya untuk menjadi pengelola gudang, saya sendiri sebagai pengurus, saat itu sebagai pengurus, sebagai sekretaris, perlu menunjuk orang yang kompeten. Nah, dulu saya itu mencari orang yang kompeten itu cocoknya di mana itu. Nah, saya ada ide waktu itu ke Dinas Pertanian. Saya koordinasi ke Dinas Pertanian mencari gapoktan yang terbaik di Kabupaten Cianjur waktu itu. Ternyata ada, kemudian saya perkenalkan sama orang Dinas Pertanian, kemudian kita ketemu dengan yang namanya Nana Sukatna nih. Nana Sukatna saya berkenalan, kemudian diajak ke gudang SRG di Cianjur yang di Warung Kondang, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Nah, di situ Pak Nana siap untuk menjadi manajer pengelola SRG. Nah, alhamdulillah tidak lama kemudian di Bapepti ada program pelatihan tentang pengelolaan SRG, kalau nggak salah dulu di Surabaya pelatihannya. Ya alhamdulillah sepulang dari pelatihan sampai sekarang bisa mengimplementasikan tentang gudang sistem reci gudang yang ada di Kabupaten Cianjur. Iya, Pak. Wah, berarti hebat ya. Dulu studi banding malah jadi tempat studi banding sekarang ya, Pak. Betul, Bu. Iya. Nah, kalau itu dari awal mulanya nih, Pak, kan selama mengelola gudang SRG ini pasti banyak suka dukanya. Nah, kalau menurut Bapak nih, tantangan terbesar saat menjadi pengelola gudang, sistem resi gudang itu bagaimana, Pak? Nah, itu menurut Bapak juga apa manfaat dan benefit yang didapat setelah Bapak menjadi pengelola gudang SRG, Pak? Kalau dulu itu awal-awal gitu ya, 2010, 2011, 2012, dan 2013 juga. Jadi kita perlu strategi. Manfaatnya juga waktu itu ada mesin dryer. Mesin dryer itu bisa dijadikan sarana promosi. Mesin dryer itu mesin pengering gabah dijadikan sarana promosi. Karena pas saat hujan seperti ini, pas saat panen, petani nggak bisa jemur. Makanya banyak yang datang ke gudang SRG. Itu juga merupakan media promosi. Pas yang ngeringkan, ini gudang apa, kemudian dijelaskan ini gudang SRG, nanti setelah kering simpan aja di gudang dan bisa
resi gudakan, kemudian resi gudangnya bisa diagunkan ke Bank BJB dengan bunga 6% per tahun, jadi 0,5% sebulannya. Nah, dari situ akhirnya mereka mencoba untuk menyimpan, manfaatnya sangat dirasakan pas saat itu bagi penyimpan, baik petani maupun gapoktan, sehingga di Cianjur itu sampai over kapasitas itu, di mana kapasitas kurang lebih 1.000 ton sampai penuh. Akhirnya banyak yang ditolak yang mau nyimpan. Itu karena mereka merasakan nilai manfaatnya. Mereka itu saling ngasih tahu pas awal-awal jadi gudang Cianjur. Memang manfaatnya bagi pengelola ada, kemudian bagi penyimpan juga ada, karena kan dari tunda jual juga pas saat harga waktu itu jatuh, bisa dijual pas saat lagi naik atau lagi bagus. Dan mereka merasakan manfaat dari SRG saat itu. Tapi dengan bergerak, dengan berjalannya waktu, situasi, kondisi, apalagi setelah ada HET tentang beras medium, premium, dan beras khusus. Nah, dari situ terlihat bahwa di lapangan agak stabil saat ini itu. Manfaatnya memang sangat besar sekali karena manfaat dari mesin dryer juga petani merasa terbantu, kemudian manfaat setelah disimpan di gudang SRG juga bisa diagunkan ke Bank BJB, bisa dijadikan modal lagi oleh para petani. Itu manfaatnya selama menjadi pengelola gudang. Itu, Mbak. Iya, baik Pak. Nah, ini berarti kekuatan utama dari pengelola gudang Koperasi Niaga Mukti ini karena adanya mesin dryer ya Pak, yang kemudian sangat membantu para petani dan gapoktan untuk menyimpan berasnya, terutama di saat hujan ya Pak, di musim hujan itu yang ketika kita petani biasanya mengeringkan dengan cara manual ya Pak, dijemur. Sekarang karena adanya mesin, ya betul, dikeringkan tanpa harus menjemur secara manual. Nah, kalau misalnya dulu nih Pak, ada nggak misalnya petani waktu itu kan ada yang di tempat sampai menolak gitu Pak. Petaninya ada yang komplain nggak Pak dulu waktu, aduh kan kami tidak bisa, udah karena saking over capacity sudah tidak bisa menolak. Waktu itu ada cerita petani yang merasa, aduh Pak, saya kok ditolak gitu Pak. Memang sih, Arik, kalau komplain sih enggak, cuman mereka umumnya kecewa gitu. Tapi ya akhirnya di Cianjur dapat lagi DAK waktu itu membangun satu gudang lagi nih. Alhamdulillah di Cianjur saat ini udah ada 2 gudang di 2 kecamatan. Tapi setelah ada 2 gudang ini, dua-duanya memang sudah berjalan dan memang bisa dimanfaatkan oleh para penyimpan atau para petani. Cuman memang sekarang itu dengan berjalannya waktu, dengan yang dulunya si penyimpan itu orang-orang kolonial gitu, orang-orang dulu jadul. Nah, sekarang itu umumnya turun ke anaknya, ke milenial gitu. Jadi lebih modern gitu, Bu. Kalau ke anak-anaknya itu, nah mereka juga memang ada gitu perlakuan bagaimana strategi untuk menyimpan di gudang SRG itu, Bu. Jadi memang dulu itu si para gapoktan dan para petani kan orang-orang yang memang biasanya itu
orang yang sudah berumur lah Pak Bu, udah berumur. Kalau sekarang diturunkan ke anaknya jadi milenial. Nah memang sekarang juga perlu strategi lagi bagaimana menyikapi supaya anak-anaknya pun uh, yang apa namanya, yang jadi petani, yang dulunya bapaknya petani kemudian diturunkan jadi anaknya juga petani, bahkan di Cianjur ada petani milenial gitu. Nah mudah-mudahan bisa menggiring lagi gabah yang ada di para petani supaya menyimpan di gudang SRG. Dan memang untuk menjadi pengelola itu harus punya strategi, ya diantaranya strategi itu pertama misalnya ada mesin dryer, kita harus dioptimalkan mesin dryer itu, walaupun untuk mesin dryernya kita itu BEP lah, break even point seolah-olah gitu Bu, tetapi manfaatnya itu bisa sebagai sarana promosi dan bisa menarik petani untuk menyimpan gudang di dalam resi gudang. Nah walaupun sekarang untuk yang di warung Konang yang memanfaatkan mesin dryer sudah mulai berkurang karena memang sekarang ternyata banyak penggilingan di masyarakat yang sudah memiliki mesin dryer, bahkan mereka itu memodif mesin dryer, ada yang dengan menggunakan sekam, ada yang menggunakan dengan gas LPG. Dulu juga karena kita itu media promosinya mesin dryer, bahkan sampai ngantri yang mau memanfaatkan mesin dryer karena mesin dryer sendiri rata-rata itu bisa 12 jam, bisa 24 jam. Si gabahnya itu baru bisa kering dengan kadar air kurang lebih 14% itu. Nah, di situ juga otomatis dengan kapasitas 8 ton, ya kita juga memang tidak seimbang gitu antara yang dikeringkan dengan antrian gabah basah yang perlu dikeringkan melalui mesin dryer. Ya akhirnya para penggilingan yang ada di masyarakat juga sudah membuat mesin dryer. Jadi alhamdulillah dengan pilot project yang ada di SRG Kabupaten Cianjur, para petani pun mereka pada membuat mesin dryer walaupun mereka memodif sendirilah supaya biaya atau pembuatan mesin dryer itu bisa lebih murah gitu. Nah seperti di gudang SRG yang di Haurwangi, yang satunya itu juga ada mesin dryer dengan menggunakan gas LPG. Kalau yang di warung Konang dulu menggunakan sekam untuk pemanasnya. Oh iya, berarti seiring dengan zaman juga banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya untuk petani maupun pengelolaan gudang. Nah, Pak, ini kan kami di sini ini Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Nah, salah satu komoditas yang dilelangkan pada pasar lelang komoditas juga adalah beras nih. Nah, kalau menurut Bapak sebagai pengelola gudang SRG nih, kalau misalnya komoditas yang disimpan di gudang dijual melalui pasar lelang komoditas, memungkinkan nggak sih Pak, menurut Bapak sendiri? Begitu Pak. Ya, menurut saya sih segala sesuatu bisa memungkinkan. Kalau misalnya speknya jelas, kemudian harganya jelas, hanya mungkin tergantung partainya. Kalau misalnya partai besar atau misalnya partai kecil, sebetulnya dulu juga pernah launching nih di Kabupaten Cianjur tentang pasar lelang komoditi. Bahkan waktu launchingnya juga mengundang sampai 3 menteri, kalau tidak salah Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Menko.
perekonomian dulu. Pada prinsipnya untuk lelang komoditi khususnya beras, ya sebetulnya bisa. Ya, yang penting itu tadi jelas speknya, kemudian kuantitasnya perlunya adanya berapa. Bahkan kalau misalnya kita juga sudah ada resi gudangnya, bisa aja resi gudangnya apa namanya, melalui dilelangkan bahwa di gudang Cianjur pemilik misalnya Poktan Saritani ada beras misalnya sebanyak 5 ton, itu bisa aja sebetulnya dilelangkan. Tapi memang selama ini juga di Cianjur kalau melakukan komoditas melalui lelang juga memang belum sampai terjadi itu Bu, karena itu tadi kadang-kadang kalau yang namanya komoditas beras itu memang harus dilihat langsung untuk si pembeli, atau kalau istilah sekarang itu mungkin COD bayar di tempat itu Bu. Kalau sekarang itu kalau COD mungkin bisa. Kalau ya yang dikhawatirkan itu kan begitu mau COD, oh ternyata speknya atau kadar airnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya bisa tidak gagal transaksi gitu yang dikhawatirkan. Tapi selama ini memang belum terjadi transaksi sampai ada lelang komoditi. Bahkan di Kabupaten Cianjur dari awal ngelola kurang lebih 10 tahun, kita pun belum pernah ada gagal bayar atau sampai komoditasnya dilelang gitu. Jadi umumnya memang kita kalau untuk pembiayaan NPL-nya nol, Bu. Jadi belum pernah kita terjadi barang yang disimpan di gudang SRG kemudian diagunkan di Bank BJB, kemudian misalnya gagal bayar dilelang komoditasnya gitu. Kita juga belum pernah terjadi sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah selalu bisa ada solusi dan bisa diselesaikan piutangnya. Itu barangkali Bu. Oh iya, baik Pak. Kalau begitu kan berarti selama ini Koperasi Niaga Mukti belum pernah terjadi adanya gagal bayar. Berarti kualitas barang komoditas yang disimpan di Koperasi Niaga Mukti itu terjamin ya Pak. Nah, kalau dari Koperasi Niaga Mukti sendiri bagaimana cara menjamin kualitas tersebut Pak? Kalau boleh tahu. Oh, untuk menjamin, karena barang yang disimpan di gudang itu kan harus diuji mutu. Nah, waktu itu diuji mutu oleh Hujatasma yang ada di Bulog. Nah, kalau sekarang ini kebetulan Koperasi Niaga Mukti sudah mendapat persetujuan untuk menjadi uji mutu gabah, uji mutu beras gitu di Kabupaten Cianjur. Nah, karena memang sebelum disimpan di gudang SRG harus sesuai dengan ketentuan, dengan kadar air kurang lebih 14% untuk gabah. Dan memang selama ini kita hanya melayani para penyimpan, Bu. Jadi selama ini memang kita itu sebagai pengelola yang menerbitkan resi gudang, yang menyimpan ya para petani Poktan. Jadi mereka yang menganggunkan ke bank, jadi bukan kita sebagai koperasi yang menganggunkan. Jadi kita hanya memfasilitasi
mempercepat bagaimana supaya cepat pencairan sebelum misalnya menyimpan di gabah mau diterbitkan resi gudang, kita juga informasi ke Bank BJB, misalnya ini mau ada yang menyimpan, kemungkinan ada akan diagunkan, supaya mereka pun pelayanannya cepat. Nah kemarin waktu dulu kita pelayanannya, kalau sekarang insya Allah sehari bisa cair gitu kalau untuk diagunkan, diagunkan menjadi pinjaman SRG di Kabupaten Cianjur. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak atas insight-insight yang telah diberikan. Kalau dari Bapak nih, apa kata-kata mutiara atau quote yang bisa merepresentasikan peran pengelola gudang SRG dan pesan-pesan nih untuk nanti misalnya selanjutnya Anda pengelola gudang yang baru mau menjadi pengelola gudang untuk menjalankan perannya sebagai pengelola gudang SRG dengan baik, Pak? Oh, pesannya intinya gini aja, bahwa kita itu kalau mau menjadi pengelola harus mau menghidupi, jangan dulu mencari hidup. Kalau misalnya udah hidup, insya Allah akan dihidupi oleh organisasi tersebut, ya. Karena saat ini saya sebagai pengelola juga waktu itu banyak apa namanya, ya ibaratnya banyak menghidupi lah Bu. Seperti tadi misalnya misalnya rusak ya kita perbaiki gitu Bu. Jadi jangan cengeng lah. Kalau misalnya cengeng ya, karena untuk menjadi pengelola yang tangguh itu memang kita harus bisa menghidupi dulu. Setelah udah menghidupi, insya Allah kita bisa hidup berdampingan dengan gudang SRG itu. Mungkin itu kata-kata mutiara dari saya. Intinya itu pengelola harus menghidupi, jangan dulu mencari hidup. Insya Allah Bu. Bahkan sekarang seperti manajer yang selalu ada di gudang SRG, ya alhamdulillah sekarang dia bisa hidup berdampingan dengan bahkan bisa menghidupi keluarganya dari gudang SRG. Itu barangkali Mbak. Iya, baik Pak. Berarti untuk sebagai menjadi pengelola gudang yang tangguh harus menghidupi sebelum untuk hidup nanti berdampingan dengan para partisipan pada gudang SRG. Ya, terima kasih banyak Pak Yudi atas insight-nya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Yudi. Terima kasih banyak Pak untuk insight-nya. Nah, sekian untuk bincang-bincang santai, ngobrol santainya hari ini dengan Pak Yudi. Nah, untuk selanjutnya, semoga kita bisa bertemu kembali dengan narasumber yang berbeda, topik yang berbeda. Maksudnya juga bisa aja berbeda nih dengan Abang Sista, tapi tetap sama dengan Abang Sista. Oke, happy weekend semuanya.